Eljon, sebelum nonton, yuk klik tombol subscribe, like, komen, dan tekan tombol loncengnya ya. Selamat menyaksikan Sahabat Eljon. Hai Sahabat Eljon, apa kabarnya nih kalian semua dimanapun kalian berada? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, alhamdulillah kabar baik. Ini Sahabat Eljon yang paling Iya, setia nih Laura ya. Setia banget selalu dengan Eljon. Nah, ada yang spesial nih dari Eljon TV di bulan Ramadan kali ini. Karena kita bakal seru-seruan bareng dan berbagi cerita, berbagi kisah bersama dengan orang-orang muda inspiratif. Tentunya bersama saya, Maria Stella Putri Bumi Indonesia Udara 2021. Dan dengan saya Laura, Putri Pariwisata Indonesia 2021. Dalam Pesona Ramadan hanya di Eljon TV. Nah Laura, kita hari ini nggak cuma berdua aja nih, tapi kita sudah terhubung dengan narasumber yang sangat-sangat inspiratif, ganteng, kreatif, inspiratif, banyak banyak prestasi. Iya banyak banget. Kamu penasaran nggak siapa orangnya? Penasaran nih siapa ya? Hayo siapa? Ayo. Narasumber kita hari ini adalah seorang, dia merupakan orang yang sangat inspiratif, sangat kreatif, dan dia juga merupakan Mojang Jajaka Kabupaten Subang 2015, dan juga Mr. Talented Jawa Barat 2016. Wow, Masih ada lagi nih, ada lagi. Laura. Dia ini putra model pariwisata Subang 2017. Wah. Ini dia, kita sambut bersama-sama Kario Ramadan. Hai Kario. Halo Kak Laura, Kak Stella. Apa kabarnya nih Kario? Alhamdulillah baik nih hari ini Kak. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Puasanya masih lancar? Belum. Puasanya, ini tinggal bentar lagi ya. Belum ada yang bolong kan? Belum. Bagus lah. Kalau Laura ada yang bolong sejauh ini? Sejauh ini Aduh, mikir-mikir nih Sahabat Eljon, bahaya nih. enggak dong. Enggak dong ya, lancar kuat. ya. Luar biasa Apalagi nih, habis Laura. lihat Kak Rio makin kuat dong puasanya. Oh, terpesona ya. Tersepona. Nah, Kak Rio, kita mau tanya-tanya nih Kak Rio ya. Kak Rio harus menyiapkan tenaga karena saat ini kira-kira ada 1.550 pertanyaan. Wow, sampai besok pagi nih kira-kira. Sampai sahur ya. Sampai sahur, kita hajar terus kulik semua informasi Kario ya. Iya benar banget, karena sangat menginspirasi ya Stella ya. Jadi banyak banget yang mau kita tanyain ke Kak Rio. Jadi Kak Rio harus menyiapkan tenaga dan juga suara ya. Betul. Tahan lapar juga sampai besok ya Kak. Nah Kak Rio, apakah ada momen seru di bulan Ramadan selama Kak Rio menjabat sebagai apa aja tadi tuh yang banyak itu? Aduh, Mojang kalau Jajaka Subang. konten kreator juga. Iya, Mr. Talented Jawa Barat 2016 dan juga Putra Model Pariwisata Subang 2017. Nah, jadi apakah ada momen seru Ramadan selama Kak Rio menjabat dengan prestasi yang sangat banyak itu? Dan apa aja tuh momen serunya selama menjabat? Ceritain dong Kak Rio. Sharing-sharing sama kita. Oke, boleh banget nih. Jadi itu momen-momen yang lumayan panjang banget ya, dari ceritanya, terus juga pengalaman yang didapatkan dimulai dari tahun 2015. Sebetulnya aku tuh orang yang awalnya itu pendiam Kak. Jadi gak banyak ngomong, cuman kayak kalau misalkan ketemu orang ya seditanya tanya aja gitu. Tapi kalau pas benar-benar waktu itu 2015 ada nih ceritanya pas aku awal ikutan Vision ini, duta lah. Jadi waktu itu ada teman yang ngajak, yang emang waktu itu ngelihat nih Rio, mungkin dia ngelihat potensinya. Padahal waktu itu Rio kayak biasa-biasa aja, ngomong juga jarang, ya ditanyanya gitu. Cuma waktu itu dia dengan kekehnya ngajak buat ikutan dari Mojang Jajaka ini 2015 gitu. Sebetulnya waktu itu Mojang Jajakanya kategori remaja sih. Dan akhirnya pas Rio lihat waktu itu karena masih sombaan brosur itu, ya udah gitu. Dia kan kebetulan nggak ada temen juga nih buat yang di sekitar daerahnya, khususnya yang mewakili kecamatannya itu. Akhirnya ya udah ikutan coba iseng-iseng, ternyata pas ketika audisi, wah ini lumayan banyak banget nih pas interviewnya, di tes untuk kayak public speaking, terus juga unjuk bakat, kemudian juga pengetahuan tentang Subang ataupun pengetahuan umum. Ya udah waktu itu kan Rio pas di tesnya sebisanya aja, walaupun memang udah mempersiapkan diri nih, tapi kan yang uniknya sendiri waktu itu inget banget kan pernah sempet pas di unjuk bakat ini tes catwalk nih ya, yang lain kan lebih ke yang lain, terus Rio malah yang waktu unjuk bakat ini ya udah ya langsung kayak catwalk aja gitu.
Yang lain kan banyaknya kayak untuk nari ataupun kayak misalkan kayak baca puisi dan lain-lain. Tapi karena memang kebetulan, jadi waktu itu Rio sempat sedikit kayak punya basic kayak di catwalk. Waktu itu sebelum benar-benar Rio terjun di dunia model waktu itu, ingat banget. Nah setelah ikutan Moka akhirnya mungkin berpikir nih, banyak banget kayak orang-orang yang aktif di sana yang pada akhirnya itu ya udah gitu Rio untuk mencoba beranikan diri, dan lumayan di sana banyak juga relasi yang didapatin. Akhirnya ya waktu itu alhamdulillah setelah beres di sana banyak sekali pengalaman-pengalaman yang didapetin kayak gitu. Nah setelah itu tuh ada nih teman yang langsung ngajak ke buat ikutan ini sih di entertain dulu. Dulu waktu itu Rio pernah ikutan kayak semacam manajemen buat model gitu, yang akhirnya selama dari 2015 sampai 2017. Nah itu tuh langkah awal sebetulnya Kak, langkah awal di mana waktu itu tuh ikutan manajemen model yang emang belajar buat kayak public speaking, termasuk juga kayak buat catwalk juga, terus juga dari acting dan sebagainya. Nah di sana mulai nih ngerasa Rio tuh nyaman, ternyata potensinya di sana nemuin, akhirnya ya dengan proses yang lumayan juga. Terus waktu dulu sering ikutan lomba-lomba model waktu itu, inget banget. Jadi kayak di luar daerah sih, pernah di daerah Purwakarta, kemudian juga di daerah Karawang pernah, daerah Bekasi pernah, di daerah Jakarta juga pernah gitu. Jadi ya emang lumayan banget waktu zaman-zaman ketika remaja, mungkin seusianya hanya cuman fokus di kegiatan eskul di sekolah, tapi waktu itu Rio lebih kegiatan juga di luar gitu, di luar sekolah. Ikutan lomba-lomba dari tiap kota ke kota gitu Kak, karena itu tadi saking benar-benar pengen dapat pengalaman yang lebih banyak khususnya, dan akhirnya ya malah benar-benar disukain ya, dijalanin selama sekitar 2 tahun waktu itu, dan akhirnya pas singkat cerita 2016 lah ikutan dari Vision Mr. and Miss Talented Jawa Barat waktu itu di 2016. Usia Rio baru 17 tahun, tapi dengan beraninya ya udah ikutan karena memang bekal pengalaman yang sebelumnya. Akhirnya kan itu ada semacam buat latihan juga. Akhirnya coba Rio ikutan yang Mr. and Miss Talented Jawa Barat ini dengan proses seleksi yang lumayan ketat juga. Terus akhirnya ya dapatlah salah satu waktu itu di grand finalnya. Gak menyangka sih sebetulnya mah waktu itu Rio dapat runner up 2 Mr. and Miss Talent Jawa Barat 2016, yang akhirnya itu jadi kayak bekal pengalaman berharga banget, yang lumayan ternyata memang ya untuk mengikuti sebuah kegiatan itu ya kita harus melakukan persiapan-persiapan ketika kita akan terjun di suatu lomba kayak gitu. Nah dengan maksimal itu ya alhamdulillah sih, karena biasanya kalau dia ikutan suatu kegiatan atau misalkan dari setiap perlombaan atau pigeon atau duta ya pasti emang dimaksimalin dari persiapan sih, meskipun memang ya awalnya dari orang yang pendiam, tapi karena memang pengen cari tantangan akhirnya malah setelah itu tuh nemuin passionnya sih, selain dari model waktu itu tuh Rio mengembangkan ke bidang yang lain kayak lebih ke MC juga termasuk kayak gitu. Nah setelah dari sana memang udahlah ikutan, termasuk dari 2017 sempat ada Rio ikutan lomba model di Jakarta di salah satu seleksi lah, yang itu lumayan si peserta itu sampai ratusan, yang awalnya itu cuman ya udah bareng sama teman karena pengen cari pengalaman nge-challenge sendiri ya udah ikutan gitu. Dan di sana akhirnya ya selama 2 tahun ini sebelum benar-benar Rio ke Bandung cukup banget banyak pengalaman yang didapetin, karena ya kebetulan selain dari di lomba-lomba model juga Rio pernah 3 kali jadi ekstras sih. Waktu itu zaman-zaman di TV yang lain. Iya. Jadi ya kerasa banget ternyata pengalaman di dunia entertain itu benar-benar gak semudah yang mungkin orang tuh ngelihat di layar kaca kayak wah ini kayak seneng gitu ya tampil di depan umum atau misalkan di layar kaca gitu ya, acting kayak gitu. Ternyata memang prosesnya itu kan lumayan juga, kayak dapet sih momen-momen kayak pahitnya, sedihnya, senangnya juga gitu. Ya campur-campur sih, itu yang jadikan pengalaman berharga yang akhirnya setelah udah nih 2,5 tahun kurang lebih kayak cari pengalaman di dunia entertain, akhirnya Rio ngerubah ke ya waktu itu langsung kuliah gitu di Bandung. Dan
di sana lebih ke yang emang kegiatan-kegiatannya kayak lebih kegiatan sosial, kemudian juga masih dengan ranah entertain, cuman lebih waktu itu di media khususnya, sama di media, di ranah public speaking, akhirnya ya momen-momen khususnya di bulan Ramadan, kalau misalkan di tahun-tahun sebelumnya lebih banyak ke kegiatan sosial juga, kemudian juga kegiatan-kegiatan yang mungkin itu masih dalam ranahnya pekerjaan juga, karena Rio kebetulan emang di Bandung itu bukan hanya kegiatan ya semacam di organisasi, komunitas, atau kegiatan sosial, termasuk yang memang Rio punya pekerjaan yang itu untuk menunjang dari penghidupan sehari-hari juga sih itu. Jadi ya Ramadan setiap tahunnya itu pasti beda-beda maknanya, apalagi Ramadan tahun ini di pandemi masih kayak yang emang beda sama sebelumnya sih itu. Itu Kak. Oh, berarti panjang banget ya perjalanannya Iya, dan gak mudah. Ya, untuk menjadi seorang Rio ternyata harus melewati asam manis kehidupan, mungkin yang nggak instan ya Stella Iya, ya. nggak instan. Banyak banget, dan kita berharap juga semoga ada Rio lain di luar Rio sana. kecil mungkin ya yang memang Iya, punya mimpi akan yang menjadi sama. seperti Rio Ramadan, suksesnya luar Amin. biasa. Nah tadi kan Kak Rio sempat setelah cerita-cerita kita dengernya kayak wah sibuk banget ya, berarti Kak Rio ini benar-benar produktif dan pasti kesibukannya nggak Luar sedikit biasa, iya, gitu. Nah banyak itu banget. ketika itu misal kesibukannya terjadi di bulan Ramadan, itu gimana cara membagi waktunya Kak? Kan seperti yang kita tahu kalau di dunia entertain nggak ada jam waktu kerja yang pasti gitu lah ya. Kadang bisa tiba-tiba pagi hari, pagi banget, pagi subuh, atau misalnya kerjanya di jam menuju berbuka puasa gitu. Itu gimana sih Kak ngebagi waktunya atau kayak ya membagi waktu Iya, sih membagi waktu. biar tetap lancar gitu Terlaksana puasanya. semuanya. Ya, jadi kalau misalkan dari Rio sendiri kan untuk di Ramadan pasti sih sebagian orang mungkin punya kayak skala prioritas yang dijalankannya apa. Nah itu Rio coba juga lakuin, misalkan seharian ini mau ngapain aja nih, misalkan pagi-pagi buat untuk kegiatan ada kayak semacam mungkin kegiatan sosial, atau misalkan di siangnya ada kegiatan yang lain misalkan untuk buat bikin-bikin konten. Nah itu lebih kayak sehari itu mana yang harus diselesaikan, otomatis jadi nanti kalau misalkan dengan kegiatan-kegiatan yang lain kita lihat nih untuk kepentingannya apa. Kalau misalkan memang benar-benar urgensinya penting banget, baru yang emang itu diprioritaskan. Ya lumayan sih kalau untuk kayak ngatur waktunya, jadi kayak waktu itu benar-benar berharga banget. Kayak misalkan pagi-pagi gue harus ngapain aja nih ya pagi-pagi. Ya kayak diatur dulu mana nih yang paling penting yang harus dikerjain beresnya. Terus juga kalau misalkan kayak siang atau misalkan sore atau malam, mana lagi nih kegiatan yang istilahnya mau dijalani, ya otomatis selama sehari itu ya banyak banget, nggak sampai kayak mungkin kalau bahasa kekinian sekarang menggabut gitu ya. Ya kita juga pastilah ngalamin hal-hal yang mungkin waktu-waktu buat istirahat. Ya juga ya pasti dimanfaatin. Kalau misalkan pengen lagi istirahat ya paling sejam, 2 jam, atau 3 jam. Kalau misalkan kita lebih dari 3 jam misalkan buat istirahat atau misalkan malas-malasan, ternyata itu bakal jadi habit baru yang mungkin nanti jadi kebiasaan. Makanya sebetulnya kalau kita lagi malas atau misalkan pengen istirahat itu hal yang wajar, karena kan manusia itu ya melakukan aktivitas butuh istirahat juga. Tapi kalau misalkan istirahatnya yang berlebihan kayak lebih dari 3 jam, yang emang Rio pernah baca-baca juga, pernah Rio lihat juga, ternyata malah jadi nantinya kalau bahasanya kebablasan lah gitu, malah jadi malas keterusan kayak gitu. Otomatis kalau misalnya kita udah cukup nih, wah buat simpen energinya, ya udah gitu kita ngelakuin aktivitas yang lain lagi kayak gitu sih. Wow, itulah pernah ada yang bilang ya Stella ya, waktu adalah uang. Betul. Jadi kalau kamu membuang-buang waktu sama dengan membuang-buang uang. Iya, jangan sampai kita buang-buang uang ya, karena semuanya butuh uang. Kita gitu. semua butuh uang, jadi jangan buang-buang waktu. Nah, Kak Rio, tadi Laura sama Stella sih, tapi sebenarnya Stella sih. Apa nih? Dari tadi nih ya, Stella ini sibuk stalking Instagramnya Kak Rio. Ketahuan. Aduh. Oh my god. Dan kita berdua tadi lihat Instagramnya Kak Research, Rio. Iya, research ya. iya. Ternyata Kak Rio ini seorang content creator ya, sesuai Iya. dengan lautik namanya tadi Iya. ya. Nah, ternyata banyak banget konten-kontennya yang sangat menginspirasi, yang sangat positif, yang sangat Iya. benar-benar bikin merinding. Iya. Nah,
Jadi kami mau tanya nih Kak Rio, apa sih yang menginspirasi Kak Rio untuk bikin konten-konten yang menginspirasi seperti itu? Atau Cerita mungkin- awalnya ya, kayak cerita gimana akhirnya awalnya. memutuskan konten itu. Ya, ya. Oke, jadi cerita awalnya lumayan banget sih, Kak. Jadi berawal dari keresahan dan juga pengalaman pribadi sih. Karena kalau misalkan kita bikin konten itu, ya pasti khususnya Rio, apa yang pernah dirasain dan itu langsung di-share gitu. Gak mungkin kalau misalkan Rio nge-share konten yang itu belum dirasain, karena feel-nya itu bakal beda. Jadi awalnya itu sebetulnya bukan konten-konten yang mungkin lebih ke self development atau daily life, kayak kehidupan sehari-hari. Awalnya itu Rio kayak lebih ke mengembangin kontennya tentang fashion, cuman karena memang waktu itu lumayan waktu dari persiapannya juga, terus juga otomatis dirubah lah hal yang emang tadinya tuh berawal dari keresahan, ya udah gitu Rio bikin konten yang tentang pengembangan diri di usia-usia mungkin 20-an atau misalkan 25 tahun ke atas atau bukan ya sampai dengan kalangan dewasa, karena ya itu tadi Rio dengan nge-share konten ini ibaratnya lebih ke memberikan kebermanfaatan bagi orang lain. Ternyata setelah Rio bikin konten itu, pas dilihat respon-respon yang lain ternyata antusias dan positif banget gitu. Ada yang memang kayak ngasih tahu nih keluhan-keluhannya kayak gimana, otomatis itu jadi kayak bahan buat Rio untuk belajar juga, sama terus kayak gimana sih caranya buat nyelesain solusi dari orang ini, ataupun misalkan ada banyak orang-orang yang mungkin membutuhkan motivasi khususnya di usia sekarang. Kalau misalkan di usia-usia 20-an mungkin ya, kalau bahasa gaulnya lagi di fase krisis lah ya. Jadi kayak kehilangan jati diri. Betul. Jadi kayak kehilangan jati diri mana nih yang bakal kita tuju buat kedepannya. Nah sebetulnya kalau dari Rio sendiri itu udah kayak dari awal pas waktu zaman ikutan lomba-lomba udah kebentuk banget apa yang akan dituju, karena kebutuhan waktu itu yang emang lingkungannya udah kayak bercampur dengan orang-orang dewasa yang mindsetnya udah berpikiran luas, otomatis terbawa kan. Ya dari sana Rio kayak lebih, kalau ibaratnya di usia-usia waktu itu dewasa belum pada waktunya, tapi kan kalau kedewasaan itu bukan hanya dilihat dari ukur usia, tapi melainkan dari cara sikap dan juga pembawaan dari kita gitu. Nah otomatis dari hal-hal yang emang pernah Rio rasain, akhirnya ya udah Rio bikin konten, dan banyak ternyata orang-orang yang setelah Rio share konten yang emang feedbacknya itu mereka ya positif gitu. Selain dari itu juga yang memang pengen Rio share yang lain adalah ya media sosial ini sekarang kan berkembang dengan pesat tuh secara digital. Kayak gimana sih caranya buat kita tuh bikin atau aktivitas yang lain yang istilahnya bisa memberikan manfaat buat orang lain. Ya setiap orang kan punya tujuannya masing-masing untuk menggunakan media sosial gitu ya. Ada yang memang untuk buat refresh pikiran, buat hiburan, atau misalkan buat cari informasi. Tapi bagi Rio sendiri, apa yang Rio share itu ya istilahnya bisa memberikan dampak benefit positif buat orang lain. Ya pasti mungkin setiap orang pernah mengalami hal-hal yang dialaminya di luar, kayak lagi sedih atau apa ya, itu hal yang wajar gitu. Nah, dari sana Rio kayak pengen ngebangun buat bikin konten ya, siapa tahu kan itu bisa ngebantu dari teman-teman yang lain. Itu sih Kak. Jadi ya sekarang memang prosesnya tuh kita harus konsisten. Kalau misalkan kita nggak konsisten ya kita nggak akan bisa buat konten-konten gitu. Itu sih. Wah, luar biasa ya Laura ya. Kalau dilihat-lihat, didengar-dengar nih obrolan Kak Rio ini sangat-sangat dewasa ya. Maksudnya pemikirannya sangat-sangat dewasa. Dan aku jadi penasaran nih, berarti Rio masa kecil itu seperti apa sih? Kalau sampai pemikirannya sedewasa ini tuh berarti didikannya seperti apa? Selucu apa gitu Rio waktu kecil? Selucu apakah Kak Rio kecil? Nah, kita bicara tentang Kak Rio kecil, mungkin kalau kita lihat wujud Kak Rio kecil sekarang nggak mungkin ya, gitu ya orangnya. Tapi sekarang kita bakal ada challenge nih sahabat Eljon. Kita bakal ada challenge Kak Rio untuk menceritakan momen Ramadannya di masa kecil berdasarkan gambar. Jadi di sahabat Eljon nanti kami akan menampilkan beberapa gambar dan nantinya Kak Rio akan menceritakan momen masa kecilnya tentang gambar tersebut. Kira-kira gambar apa ya? Ready ya Kak Rio ya, kita main games dulu ya. Ready, wah ini jadi penasaran gambar apa. Nggak, gambarnya nggak aneh-aneh kok, tenang aja. Iya. Paling muka Laura gitu. Nggak aneh ya itu ya? Untung nggak dibilang aneh. Langsung aja ya kita ke gambar yang pertama. Inilah dia gambarnya. Wow. Coba ini gambar apa sih?
Monopoli. Oh, kan aku nanya gitu istilahnya kan. Laura. Kan aku jawab. Oke, Karyo pernah main Monopoli nggak dulu waktu kecil? Kalau main Monopoly, wah ini gue sering banget nih zaman-zaman dulu sama teman-teman yang lain. Pasti, ini kalau misalkan ingat Pak Monopoli, waktu zaman-zaman SD sih, sering banget zaman-zaman main Monopoli itu, Kak. Wah. Kalau Stella pernah main Monopoli? Enggak pernah dong. Pantesan tadi nanya, oh pernah ya? Pernah main Monopoli. Laura pernah main Monopoli? Pernah, kalau aku dulu sering banget kalah nih, sering banget yang duitnya paling cepet habis. Iya. Terus karena boros ya, kamu belanja mulu ya di Monopoli pokoknya ya? setiap mampir aku beli gitu Iya, kan. beli ya. Terus karena duit aku habis, aku maksa buat ngutang di bank. Jangan ngutang ya sahabat Eljon ya. Jangan-jangan Karyo juga yang dihitungin Hobi Karyo ngutang. kali. Atau kalian pernah bersama waktu kecil? Iya, Karyo lupa kali ya, kita kan dulu pernah main Monopoli. Itu Monopoli. Oke, boleh kita ke gambar selanjutnya ya. Apa nih? Apa ini? Nih ya. Oh, bentar, kayak aku juga agak bingung nih, tapi aku pernah lihat mainan ini sebelumnya. Aku juga pernah lihat barusan. Tapi ini apa Laser ya? Ini apa? Ini kayak ya? laser gitu, Kak. Oh iya, laser. Oh, laser. Laser ini, Kak. Ini bener-bener aku tuh pernah familiar sama gambarnya, cuman kayak ini buat apa? Iya, Kayak ini kalung apa Doraemon ya? gitu nggak sih? Yang kuning-kuningnya. Oh iya, kayak loncengnya itu ya? Iya, kayak lonceng. Kirain itu buat maling itu yang dipakai satpam, enggak ya? Enggak, ya, salah, oke. salah. Karyo pernah Salah, main Kak. ini, Karyo. Wah, ini sering banget juga sama waktu zaman-zaman kecil nih, pas zaman SD. Jadi waktu itu kan kalau misalkan dari laser ini, itu bisa bentuknya beda-beda nih, Kak. Kalau misalkan zaman-zaman kecil kan biasalah anak kecil dia suka iseng-iseng nih ya. Malahan kalau Rio biasanya kalau ngelaserin itu ke temen gitu. Ke ininya, ke matanya, itu sampai kayak Aduh. biar kelihatan. Still. Nakal banget ya ternyata ya. Iya. Aduh, jadi emang sebetulnya pas zaman-zaman dulu kecil tuh beda banget, malah jadi lebih kayak mainan-mainan yang kayak gitu tuh kayak buat disengajain ke teman sih, jahil lah kayak gitu. Buat di ke teman, ke matanya biar gak kelihatan. Terus juga kalau misalkan kayak tadi ya Monopoli ya, itulah banyak kejailan-kejailan kalau misalkan pas zaman-zaman kecil. Tapi lasernya itu cuma dimainin ke teman ya, sahabat Iya, Eljon, jangan jangan ke ke orang-orang asing gitu, nanti orangnya marah loh. digebukin. Iya, jangan sampai ya. Dan emang kelihatan sih kalau Kak Rio ini suka main laser. Kok karena bisa? Kak Rio telah meleser-leserkan Iya. hatiku. Aduh, bisa Aduh. aja nih Putri Pariwisata. Ambiar. Ya, ambiar. Bisa aja nih gombalnya. Oke, mending kita ke gambar selanjutnya Iya, ya. Nanti daripada baper aku lagi makin Karyo banyak ya. menggombalnya ya. Oke, gambar selanjutnya. Apa nih? Oh, masih sama gambarnya. 2 kali lasernya. 2 kali. Waduh, Wow, perang sarung. sarung. Pernah nggak Oke. nih Karyo main perang-perangan sarung? Perang sarung ini Mm-mm. malah belum pernah Rio ya. Malah Kalau gitu kita sekarang yuk. Diajakin perang sarung sekarang. Mungkin aku sendiri juga belum pernah sih. Mungkin kayak ini ya, kita pakai sarung terus perang-perangan atau perangnya pakai sarung gitu. Kalau aku perang mata sih yang pernah. Perang apa? Perang mata. Perang mata. Oh, tatap-tatapan nih kita. Belum pernah main ya Karyo ya, perang sarung ya? belum pernah sarung. Ih, harus dicobain, Harus tahu coba, seru. yuk. Sekarang masih sempat Sekarang kali ya? apa? Ayo dari Subang OTW ke sini ke Jakarta. Ya, jadi perang sarung ini sarungnya itu dilipet, terus kayak di apa sih namanya? itu ya? Di itu, oh iya benar banget. dipecut. Apa istilahnya ya? Kayak ya gitu lah, perang-perangan kayak pedang tapi sarung gitu. Kalau Stella geng apa tuh? Kalau aku itu geng kadal. Geng kadal, aku geng cicak. Oke, nanti setelah ini kita perang Iya, setelah sarung ini ya. kita main perang sarung ya. Oke. Karyo mau di tim mana nih? Kadal apa cicak? Aku yang cicek aja deh. Aduh, maunya sama maaf ya, Laura nih. Stella. Aduh. Oh, cicek kan lincah. Kayak gitu. Soalnya udah Bisa. kebisikin tadi cicak Oh, kata iya, aku cicak kan. tadi ya. Oke, kita Oke. lanjut deh ke gambar selanjutnya. Wow, Aduh. kabar-kabarnya ada foto Kak Rio di sampul itu, yang mana Kak Rio ya?
punya momen-momen mungkin berbagi di ini ya, kegiatan selama bulan Ramadan ya, Karyo, waktu kecil. Oh, ini buku pesantren kayaknya. Oh, kirain momen kegiatan gitu. Oh, buku pesantren. Dulu pernah Iya. ikut kegiatan pesantren kilat gitu nggak sih, Karyo? Dulu pesantren kilat tuh sering banget sih pas zaman-zaman waktu kecil kayak jadi setiap bulan Ramadan. Nah, salah satunya ini kayaknya buat ngisi ini sih kalau Nah. misalnya tes tarawih itu buat nanda tangan yang imamnya nih, yang buat apa ya kalau bahasa ininya mah kayak kita harus ada di kolomnya itu harus ada tanda tangan buat imam yang tarawih itu buat diisi kayak gitu. Ini bukunya kayak gini nih ya. Nah dulu Bener kan? jadi ingat banget sih kalau misalkan setiap bulan taraweh kan kalau anak-anak nggak langsung pulang nih malah langsung berburu tanda tangan dari yang imamnya ini. Nah salah satunya Rio ngalamin banget. Jadi kalau misalkan tiap taraweh langsung berburu tanda tangan, tapi kadang juga ada yang emang nggak keburu nih. Kadang kan imamnya itu ada yang emang mungkin dia nggak akan lama. Terus juga dulu malah kalau zaman puasa khususnya di taraweh kadang kan kalau anak-anak kecil tuh dia awalnya tarawehan nih pas awal-awal. Nah di tengah-tengah ini pada langsung pada kabur nih. Pada kaburnya itu biasanya kalau Rio ingat waktu zaman dulu tuh main polisi-polisian. Kayak main kejar-kejaran otomatis kan yang awalnya harus diisi buku di Ramadannya ada yang nggak keisi. Ya udah waktu itu diakalinya diisi tangan sendiri aja. Aduh, itu zaman-zaman dulu sih waktu kecil. Malah Tapi lebih pernah memalsukan tanda tangan nggak tuh? Jangan-jangan temennya yang tanda tanganin Iya, ya. atau diri sendiri juga Oh, bisa. iya. Aduh, ketahuan. Oke, apakah masih ada gambar selanjutnya? Udah habis. Oh, sudah habis ternyata. Wah, sayang sekali. Padahal kita masih banyak mau challenge dengan gambar-gambar ya, Stella ya. Iya. Nah, kalau gitu kita lanjut nih. Kita masih dalam momen Ramadan masa kecil tentunya. Kita mau mengulik lagi kira-kira Kak Rio kecil ini bulan puasanya seperti apa. Dulu kira-kira mulai puasa itu di umur berapa, Kak Rio? Kalau diingat-ingat lagi umur berapa ya? Jadi kayak lupa nih, entah itu di umur 6 tahun pas SD gitu ya. Pasti sih kayaknya di umuran segitu yang udah 1 mulai tahun. coba puasa. Umur 1 tahun mungkin udah puasa? Wow, luar biasa ya. Puasa sejam 2 jam. Nanti Oh. bangun lagi. Oke, Trial pas dulu. tidur. Trial dulu. Puasa sejam 2 jam pas tidur Iya. latihan puasa sedari kecil. Wow, keren banget Kak Rio. Oh my God, kita seru Luar banget hari biasa. ini. Selain pinter, sangat menginspirasi, Betul. sangat produktif. Mungkin nggak ada kelemahan ya Kak Rio ini ya. Iya, Kelebihan jadi semua dari penasaran. tadi. Sangat pandai dalam mengatur waktu, semuanya makanya bisa sesukses dan sekeren ini. Dan ternyata juga masa kecil selama bulan Ramadannya menarik banget ya Stella Menarik ya. banget. Selain itu juga konten-konten yang dihasilkan juga luar biasa inspiratifnya ya Laura. Jadi Dan pengen kita lihat pasti lagi akan nih selalu kontennya. menunggu konten-konten terbaru dari Karyo, dan juga kira-kira nanti akan ada konten-konten di bulan Ramadan nggak Kak? Kalau untuk di Ramadan sendiri ada sih khusus yang temanya ya pokoknya tentang Ramadan. Pokoknya tunggu aja nanti di Instagram gue. Oke, kita akan tunggu ya Kita teman-teman. akan tunggu kontennya semuanya. atau kita tunggu duet kontennya nih bareng Kak Rio. Pasti Oke, seru banget. seru konten banget. Kak Rio. Kode keras, hashtag kode keras. Oke Kak Rio, sekali lagi makasih banyak ya udah mau Thank you so much. menjadi narasumber kita pada hari ini. Benar-benar sangat menginspirasi dan sangat positif kegiatan kita hari ini bersama orang yang positif. Nah, Kak Rio, sekali lagi kami ucapkan terima kasih, dan juga sahabat Eljon, terima kasih telah menyaksikan Pesona Ramadan. Jadi sahabat Eljon dimanapun Anda berada, kami ucapkan selamat berpuasa, dan juga mohon maaf lahir dan batin, semoga Mohon maaf puasanya lahir dan diterima, batin. dan semoga di bulan Amin. Ramadan ini menjadi lebih baik lagi. Amin. Saya Laura, Putri Pariwisata Indonesia 2021. Dan saya Stella Dimax, Putri Bumi Indonesia Udara 2021. Kami pamit undur diri, terima kasih telah menyaksikan Pesona Ramadan di Eljon TV, dan tetap di Eljon TV. Selamat berpuasa. Bye-bye sahabat Eljon. Bye-bye. Hai sahabat Eljon, gimana episode terbaru kita? Seru kan? Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng di bawah ini supaya kalian bisa tahu nih kalau kita upload video-video terbaru. Sampai jumpa di Pesona Ramadan selanjutnya. Bye-bye.